Nora kemana lagi? Masa kena report lagi? Udah 2 akun. Lanjut, Mbak Natali. Gak apa-apa, sebentar juga nggak apa-apa minimal. Sebentar ya, sebentar nggak apa-apa ya. Lanjut, Tapi aku nggak turun kok, aku nggak turun. Siap, lanjut. Siap. Ya, terus apanya dilanjutkan? Siap, apanya dilanjutkan? Pak Budiman ini terus gimana diskusi selama ini? Katanya kan pemahaman tentang Bunda Nora mengenai Bible, pemaparannya. Tapi Pak Budiman terus belajar. Berarti Pak Budiman ini sebenarnya sadar nggak sih apa yang disampaikan dari guru-guru saya di sini dengan yang disampaikan dari para pengajar-pengajar di kekristenan, mungkin pendeta, ini siapa yang lebih mendekat kepada apa yang diajarkan Yesus? Apakah pengajaran yang disampaikan para guru-guru saya di sini atau para guru-guru Bapak dari pendeta-pendeta sana, Pak? Ada juga punya kelebihan masing-masing. Di pendeta juga ada keistimewaan, di sini juga ada keistimewaan. Makanya aku bilang tadi itu, saya juga belajar, jujur aja aku bilang. Jadi semua yang positif-positifnya itu ya saya ambil, saya tangkap dalam otak saya. Yang hal-hal yang baik, begini, Pak. Ya, saya ini gitu loh. Begini Pak, di saat Pak Pendeta itu mengajarkan Bapak, ya Pak ya, Pak Pendeta itu mengajarkan Bapak, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Pendeta mengajarkan seperti itu. Sedangkan guru-guru saya di sini mengajarkan Yesus itu utusan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Contohnya Yohanes 17:3 bahwa mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Ya, itu salah satu perbedaan. Okay. Nah, di sini Bapak lebih menyetujui siapa nih? Yang menjadi acuan kebenaran itu pasti Bible ya Pak ya, bagi iman Bapak. Dan dari Bible itu yang Bapak pilih pastikan tentang Yesus. Karena Bapak ini merasa dirinya adalah pengikut Yesus. Ya. Oke. Nah, apakah pengajaran-pengajaran yang diklaim sebagai pengikut Yesus, kalau pengajaran itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus, apakah bisa dibilang itu pengajaran yang baik? Apakah pengajaran-pengajaran yang tidak seperti apa yang diajarkan Yesus itu bisa diikuti? Yang mana yang mengikuti Yesus? Yang mengimani Yesus itu Tuhan, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, atau yang mengajarkan Yesus itu adalah utusan, sesuai dengan apa yang Yesus katakan? Menurut Alkitab iya, dan ajaran Yesus itu baik. Menurut Alkitab, perisi Alkitab. Ya, ajaran Yesus itu baik. Berdasarkan pengakuan Yesus, berarti yang mengajarkan yang baik tentang Yesus, mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, atau mengajarkan Yesus itu adalah utusan, sesuai dengan keinginan Yesus? Mengajarkan Yesus utusan. Kalau kita gini loh, benar apa nih? Makanya tadi dari awal pembicaraan ini, awal diskusi, memang secara kita pakai akal kita, dan saya juga mengakui kalau Yesus itu utusan. Kalau kita pakai akal logika kita gitu loh. Ya saya juga mengakui itu Yesus itu utusan. Seperti saya dibilang Yesus berdoa sama Bapa. Nah, itu salah satu contoh. Baik kalau Pak, kita berarti pakai akal kita sendiri. Pakai akal. Tapi kalau pakai iman, Bapak masih mengimani Yesus itu Tuhan? Menurut Alkitab iya. Karena menurut iman Bapak, Yesus itu Tuhan menurut iman. Iya, karena saya punya dasar dan alasan saya ada. Apa coba tanya? Iya, apa dari mana Bapak? Karena dasar saya mengimani Yesus itu adalah Tuhan karena ada satu ayat. Bapak masih mengimani. Rancanganmu bukan rancanganku dan rancanganku bukan rancanganmu. Dan terusnya itu yang pertama, terus yang kedua, jangan pernah kau berpikirkan yang di luar kemampuanmu untuk memikirkan aku. Cuma saya ayatnya lupa di mana itu. Pak, untuk mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan? Yesus sendiri sudah menyampaikan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Dengarlah hai orang Israel. Ini kan hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang iman kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuhnya, sesuai dengan akal. Itu yang disampaikan Yesus, Pak. Nah, berdasarkan akal dan iman, Bapak tadi sudah jujur. Kalau berdasarkan akal, ya memang Yesus itu utusan. Utusan ya. Berdasarkan akal memang Yesus itu utusan. Ya sudah, kenalilah seperti apa Yesus itu sebagai utusan. Dan berdasarkan akal, apa yang Yesus perkenalkan? Tuhan Allah kita. Ini yang mengatakan Yesus. Kalau saya yang mengatakan, Pak, Tuhan Allah kita, otomatis saya juga punya Tuhan kan? Karena saya mengatakan, saya ikut di situ.
Nah, begitupun dengan Yesus. Saat Yesus mengatakan, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Yesus yang mengatakan. Apakah Yesus ini adalah sosok yang memiliki Tuhan? Berdasarkan akal. Iya. Ya, apakah Berdasarkan mungkin? akal. Apakah mungkin orang yang berserah diri kepada Tuhan, orang yang menghambakan diri kepada Tuhan, apakah mungkin hamba Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Menurut akal sehat? Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Bapak percaya Yesus itu hamba Tuhan? Menurut akal iya. Iya. Menurut Iya. akal iya. Iya. Yesus itu hamba Tuhan. Berarti Yesus, Iya. kalau Yesus itu hamba Tuhan, berarti Yesus tidak mungkin Tuhan. Iya, menurut akal Yesus enggak Tuhan, Yesus itu utusan bagi saya. Karena apa? Begini, Mbak. Ntar dulu. Oke lah, saya bukan apa ini pribadi saya aja ini. Iya, pribadi, Sendiri Pak. ini. Karena saya berdua itu setiap mengakhiri doa, aku selalu berdoa begini. Saya alaskan doaku ini Tuhan atas nama anakmu Yesus Kristus. Amin. Nah gitu kalau saya. Tapi saya nggak mewakili semua Kristen ya. Saya mewakili Ya. pribadi saya nih. Nah itu kalau saya berdoa. Jangan salah. Iya, Pak. Memang, Pak. Dan sebenarnya, Pak, akal sehat Bapak itu sebenarnya tidak menolak apa yang disampaikan Yesus. Akal sehat Bapak tidak menolak apa yang disampaikan Yesus. Dan kalau memang Bapak ini memang ingin menjadi pengikut Yesus, ya ujilah, Pak. Diuji. Siapa yang memperkenalkan Yesus dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keinginan Yesus? Nah, tadi Bapak di situ bilang kalau hamba Tuhan tidak mungkin Tuhan. Dan berdasarkan akal sehat Bapak, Yesus itu hanyalah hamba Tuhan. Pak Budiman, tolong turun Pak Budiman biar saya dulu diskusi dengan mereka. Kenapa ini. kau? Ini Kenapa kau? kejang? Diam dulu. Kenapa ini? Nah, inilah Kenapa salah satu binatang ini contoh. naik? Yang secari-cari. Ini salah satu contoh ya. Ya. Kita itu harus melihat segala sesuatu itu bukan ini pengajaran dari gereja, ini berarti benar karena gereja itu yang mengimani Bible kitab suci. Oh, jangan. Karena apa? Yang tertinggi dalam keimanan kalian itu pasti siapa yang kalian imani sebagai Tuhan, betul kan? Dan itu tercatat di dalam Bible kalian yang kalian imani sebagai kitab suci. Uji semua itu, diuji. Jangan nggak diuji, jangan asal mengimani tanpa menguji. Karena di Bible Anda sendiri ada di Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Walaupun yang berbicara seperti itu adalah Paulus, tapi Paulus sendiri pun menyarankan uji segala sesuatu, peganglah yang baik. Tinggal dipilih mau mengikuti siapa. Di saat Bapak bilang Yesus itu hamba Tuhan, benar memang. Berdasarkan di Bible Matius 12:18, apalagi satu perikop. Di situ Yesus jelas, Yesus adalah hamba Tuhan, hamba yang dipilih Tuhan, bukan Tuhannya. Yesus hanyalah hamba Tuhan. Ini salah satu contoh. Walaupun zaman dulu di original teks perikop nggak pernah ada ya judul-judul perikop, tapi di sini Bible itu mempermudah sebenarnya, mempermudah orang-orang yang memang benar-benar ingin menjadi pengikut Yesus. Apa yang pendeta sampaikan, sesuaikan dengan apa yang Yesus sampaikan. Jangan yang Yesus sampaikan sesuaikan dengan Pak Pendeta, jangan dibalik. Ini Pak, Yesus hamba Tuhan Pak. Ini judul perikopnya nih Pak, Yesus hamba Tuhan. Gak mungkin kan hamba Tuhan itu adalah Tuhan. Ini Bapak tadi akal sehat saja sudah bisa menjawab, sudah bisa mencerna ini Pak. Ya, bisa saya jawab, Mbak? Bisa, silakan Pak. Nah, gini, memang benar Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, dan menurut akal dan logika kita juga memang itu adalah utusan. Nah, tapi kembali lagi menurut versi Alkitab, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak. Itu. Oke, Yesus adalah Raja, Yesus adalah anak Tuhan, begitu ya Pak ya, menurut iman Kristen. Menurut versi Alkitab. Nah, tapi Iya, saya juga gimana? gini loh Mbak, saya juga secara akal dan logika, saya juga sependapat dengan Anda. Tapi gimana lagi? Di dalam Alkitab kami ada juga doktrin. Jangan pernah kau pikirkan yang tidak bisa kau pikirkan mengenai tentang aku. Dan yang kedua,
rancanganku bukan rancanganmu dan rancanganmu bukan rancanganku. Begini Gitu Pak, yang tidak Ya, bisa kita ulangi. pikirkan, yang tidak bisa kita pikirkan tentang dia, memang saya setuju, karena kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ya pas. Tapi ya kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Iya, iya. Kita Nah, jangan itu memang memikirkan, jawabannya. iya. Tapi Pak, tadi semua hal-hal yang kita sampaikan, yang kita diskusikan, apalagi berdasarkan datanya ada, itu semua bisa dipikirkan. Bahkan semua tertulis, bukan nggak bisa dipikirin Pak. Kalau kita mau memikirkan bagaimana sih bentuk Tuhan yang disembah Yesus, seperti apa sih kalau kita mau melihat Tuhan yang disembah Yesus, Bapa yang mengutus Yesus itu loh bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, suaranya kayak gimana, kita nggak tahu. Karena apa? Yesus sendiri sudah menyampaikan, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak pernah didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Nah itu baru Makanya, melampaui, kita nggak bisa memikirkan itu Pak. Bisa saya jawab. Ya, Makanya tadi saya sampaikan sama mbaknya, ini mewakili pribadi saya, bukan mewakili semua Kristen. Makanya tadi saya bimbang sama mbaknya, kalau saya sedang berdoa untuk mengakhiri doa saya alaskan doaku ini Tuhan atas nama Yesus Kristus. Berarti secara tidak langsung dengan saya pakai akal saya dan jawaban dari perkataan mbak dari tadi itu semuanya itu, ya saya meyakini memang Yesus ini adalah utusan. Berarti kalau saya mengalaskan doaku ini atas nama anak Yesus Kristus, berarti tujuan doa saya itu sama Tuhan. iya. Cuman Baik Pak. alasannya lewat Yesus. Gitu loh. Oke, baik Pak. Iya. Kita mengenal Tuhan yang layak kita sembah itu melalui utusan. Tadi Bunda Nora juga sudah menjelaskan semua, bahkan lebih rinci tadi detail. Iya. Nah, nggak perlu saya ulang. Jadi saya nggak kaget kalau kita mau berterima kasih dengan nabi yang diutus Tuhan, sehingga kita menyertakan mereka ya, mungkin kita bersolawat begitu ya. Tapi tanpa mengangkat derajat yang kelewatan Pak. Jangan sampai kita melebih-lebihkan apa yang sudah ditentukan Tuhan kepada dia. Dia ditakar sebagai utusan, ya utusan. Jangan dengan doktrin, oh karena saya diperkenalkan dia Tuhan, saya ya gimana pun ya, walaupun saya menyembah Tuhan, tapi dia tetap ini juga, dia tetap Tuhan juga berdasarkan iman. Oh itu salah Pak. Hukum yang terutama aja Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apalagi Bapak diajarin dari kecil. 10 hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau ya udah nggak boleh ada Tuhan lain, ya jangan ada Tuhan lain. Ya, saya paham loh Mbak. Dari tadi saya pembicaraan cara saya berdoa aja secara tidak langsung, kalau Mbaknya menyimak berarti Yesus itu nomor 2 kan? Nah, ada yang nomor 2, tapi itu Tuhan juga atau hanya utusan? Makanya aku bilang tadi itu, setiap akhir doa saya beralaskan atas nama anak Yesus Kristus. Ini Pak, berarti, gini loh Pak. Berarti tujuan doa saya itu kan kepada Tuhan atau Bapa. Gini loh Pak. Cuman beralaskan Yesus. Gini loh Pak. Kalau beralaskan nama Yesus itu beda loh Pak. Beralaskan nama ini gimana ya Pak ya? Konsepnya gimana Pak ya? Gini Pak. Kalau berdoa kepada Tuhan, ya udah kepada Tuhan aja. Dalam namanya, dalam nama siapa ya? Dalam nama Tuhannya. Ngapain dalam nama Nabi? Ngapain? Orang Islam berdoa jelas Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami berdoa hanya dalam nama Allah. Nggak ada nama-nama kami berdoa dalam nama Nabi Muhammad. Nggak ada Pak, nggak boleh Pak. Kami berdoa ya dalam nama Allah aja, dalam nama Tuhan yang kami sembah aja, begitu loh Pak. Oke, saya jawab pembicaraan Anda itu. Karena di Alkitab kami juga ada. Tidak ada yang nyampe ke Tuhan dan tidak ada bisa ke Tuhan tanpa melalui aku. Iya, berarti dia melalui, dia bukan Tuhan saya pakai kan? itu, beralaskan nama Tuhan, beralaskan Yesus. Oke, begini Pak. Nah, yang repotnya begini Pak. Bapak ini sulit mengakui kejujuran dari Bapak sendiri ya. Utusan iya Bapak akui Yesus utusan. Di saat saya menanyakan, Yesus ini apakah Tuhan? Tadi Bapak bilang dalam iman, dalam akal, dalam iman, dalam akal. Ini jujur lah Pak. Saat ini dari diskusi yang udah Bapak lakukan berkali-kali ini, Bapak ini masih mengimani apa enggak Yesus itu Tuhan? Saya nggak peduli dia nomor 2 kah, nomor 3 kah, nomor sekian kah, apakah dia ini Tuhan juga gitu? Ini saya mewakili pribadi saya. Pribadi aja Pak, betul. Nah, nanti kalau saya mewakili Kristen salah nanti. Ini pasti udah tadi saya bicarakan, kalau Yesus itu bagi saya itu adalah utusan. Bukan Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan. Oke, baik.
Pak, satu-satunya agama di muka bumi ini yang Tapi tetap dalam mengimani Yesus. bersaing, tetap saya libatkan gitu loh. Tetap saya libatkan. Saya juga Pak di Islam, jangankan Yesus Pak, nabi-nabi terdahulu, Ibrahim atau Abraham ya Pak ya, kami juga mengimani mereka. Kami mengimani Abraham, mengimani Musa, mengimani Daud, Nuh, Ya. semua para nabi kami mengimani. Nggak boleh kami nggak mengimani, salah satu pun kami nggak imani, kami dosa Pak. Wajib Ya. mengimani para nabi-nabi yang sudah diutus, itu wajib. Iya, iya. Nah, ini Pak, pertanyaan penting nih Pak. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengimani Yesus sesuai tempatnya hanya sebagai utusan, agama apa itu Pak? Yang mengimani Yesus sebagai utusan, agama apa? Hanya sebagai utusan, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Agama apa itu? Saya nggak bisa jawab itu karena saya nggak Oke, pernah baik. Islam. fokus Kalau mengenai Bapak nggak bisa jawab, saya kasih tahu Bapak, iya Islam. Nah, Hanya Islam Pak, hanya Islam yang memuliakan Yesus sebagai utusan. Islam memuliakan Nabi Isa itu sebagai utusan. Bahkan dia itu tercatat terlahir dari keluarga yang mulia. Ibunya terjaga, suciannya, keperawanannya terjaga. Dia tidak disentuh laki-laki. Dia nggak ada ditulis dia berjalan dengan laki-laki lain. Mungkin dia namanya Yusuf atau apa begitu. Di Al-Quran nggak. Dia benar-benar terjaga ya terjaga. Dia nggak disentuh laki-laki, nggak disentuh laki-laki. Nggak ada laki-laki yang mendekati dia. Dan dia kehidupannya memang berserah diri kepada Allah. Hidupannya hanya untuk beribadah. Bahkan kedua orang tua dari bahkan orang tua dari leluhur-leluhurnya dari Nabi Isa itu semua tercatat. Keluarga Imran, Ali Imran itu tercatat di dalam Al-Quran. Nama ibunya juga tercatat, ada surah Maryam. Betapa Al-Quran itu memuliakan Nabi Isa, betapa Al-Quran itu memuliakan Yesus Pak. Hanya Islam. Tapi kalau Bapak bilang Bapak nggak tahu, mungkin Bapak mengira Judaism atau Yahudi di sana kepercayaannya memuliakan Yesus. Tidak. Justru mereka menolak Yesus habis-habisan Pak. Mereka menolak. Jangankan dianggap jadi Tuhan, dianggap jadi Nabi aja enggak. Bahkan kalau Bapak mau melihat di Talmud, sakit hati juga saya kalau membaca itu. Saya nggak sanggup karena saya sangat mencintai Yesus Pak. Yesus kami muliakan karena memang satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan itu hanyalah Islam. iya memang. Kalau kita bahas semua Mbak, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu orang Kristen juga, dari yang ini juga, dari orang Israel, Yahudi ya. Yang lebih dominan kayak agama Kristen gitu loh. Kalau kita bahas-bahas semua gitu. Iya Pak. Tapi kalau menurut pengetahuan saya sih, Bunda Natali kayaknya sebetulnya kita ini kalau yang saya tahu ya, maaf ya, bukan, kalau salah ya tolong dibenarkan gitu loh. Gimana Pak? Kami di Alkitab Perjanjian Lama dengan Islam itu ada persamaan juga kayaknya. Dengan Alkitab Al-Quran sama Alkitab Perjanjian Lama ada persamaannya juga gitu loh. Banyak persamaannya. Iya, banyak persamaannya Pak. Banyak, iya. Kemiripan. Iya. Maksudnya kemiripan begini. Perpecahannya ini kan mulai dari si Abraham. Maksudnya kemiripannya begini Pak. Kemiripannya Iya. itu maksudnya tentang konsep Tuhan yang disembah para nabi. Tuhan yang disembah para nabi itu bukanlah dalam bentuk manusia. Pengajaran yang diperkenalkan para nabi itu seperti itu Pak. Nabi-nabi nggak mau nyembah manusia Pak. Nabi-nabi yang diutus Tuhan itu tidak mengimani Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Enggak. Tapi herannya Kristen-Kristen ini apalagi mengklaim perjanjian lama itu dimasukkan ke dalam Bible-nya yang diimani sebagai kitab suci. Tapi malah nggak dipelajari, nggak diikuti gitu. Kalian sebenarnya pengikut siapa? Pengikut para nabi atau pengikut siapa ini yang tiba-tiba katanya diangkat menjadi rasul itu bagaimana ya ceritanya? Tadi kan saya bilang saya mewakili pribadi sendiri. Tapi kalau mengenai tentang mewakili Kristen, iman ini kan pribadi, hak masing-masing. Gitu Iya, tuh. hak masing-masing memang Pak. Begini Mbak, sama-sama Kristen belum tentu imannya juga sama. Gitu loh. Oke, saya sapa dulu ya Pak Budiman. Oke, ini oke. sama-sama Kristen. Saya sapa bentar ya, izin sebentar. Oke, Pak lanjut. Melvin, selamat siang Pak Melvin. Saya mute dulu ya. Siap. Oke.
Oke, Pak Budiman, thank you. Silakan, Bro Melvin, buka mute-nya, Bro. Ya, selamat siang. Ya, Bang Abang. selamat siang, Bro. Sehat, Bro? Tadi Itok Nora. Jadi aku dengar-dengar tadi yang dibilang sama Bapak apa tadi Pak Budiman tadi itu pribadi dia memang itu. Tetapi konsep kekristenan mungkin dia sepemahaman dia ya begitu. Kan begitu. Bunda Nora, Kang Ardiansa sudah disapa belum? Saya barusan jauh dari perangkat. Belum? Oh iya, Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut Dinda Natali, lanjut Bunda Nora. Natali, kasihlah pertanyaan biar lebih terarah, biar bisa aku jawab apa yang mau pertanyakan. Wah, mantap. Oke. Oke, saya tanya ya, yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa? Karena berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus itu utusan. Iya, jadi di sini dia. Kenapa bisa Kristen itu menganggap Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan, yang saya tanya, bukan kenapa, siapa? Ya, Alkitab Kalau yang kenapa akan banyak asumsi kalian, siapa? siapa? Jadi gini, Alkitab itu sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Di mana? bukan siapa. Jadi di mana? Kalau di mana itu dia pada saat pernyataan Thomas 1. Ya, Oh, Tuhan Thomas itu kaget. adalah Oh, Thomas pada saat kaget. Terus, tunggu dulu. Jadi ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku berasal dari Bapa. Yang ketiga, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu dia. Jadi kalaupun tadi pernyataan tadi Bang Budiman tadi kan, aku menganggap Yesus itu utusan. Jadi kan Mbak Natali menyatakan, Kak, jika dia utusan, maka tidak mungkin jadi Tuhan. Kan kira-kira begitu logikanya. Ya, jadi begini. Jika A, apa aku bilang ya? Jika A salah, A benar, maka B jangan jadi salah. Jika A benar, bisa saja B pun benar. Udah. Yesus- Jadi siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan tuh siapa? Ya, Banyak ya kali Yesus khotbahnya. sendiri. Yesus sendiri. Mana ada Yesus mengajarkan akulah Tuhan? Jadi dengar, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dari mana? Aku dan Bapa adalah satu. Aku ada sebelum dunia dijadikan. Aku ada sebelum Salomo sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Itu beda Ya konsepnya. memang beda, lebih keren Salomo. Siapa bilang sama? Ya beda lah. Jadi kekeliruan ini sebenarnya kekurang pahaman tentang memaknai konsep. Siapa yang keliru? Ya kalian yang Di mana? keliru. Di mana kelirunya? Bukan. Keliru. Jadi- Datanya keliru ya. Salomo telah ada Jadi duluan itu keliru. Maksudnya Salomo lebih dulu ada itu keliru. Datanya di Bible Salomo. Kalau begitu, jangan begitu tarian konsepnya. Kalau contohnya aku nih, Melvin, aku ini sudah dikenal Allah bahkan sebelum aku lahir. Artinya aku ini pun kalau ditarik-tariknya, sebelum Allah sudah mengenal aku, sudah ada kian aku sebelum dunia, sebelum aku lahir ini aku sudah ada, udah rohku. Artinya rohku ini kan dari Allah ini. Rohku ini berasal dari Allah, tetapi Yesus juga berasal dari Allah. Apakah berarti aku juga adalah Allah? Bukan begitu logikanya. Aduh, kan kamu sendiri yang tadi ngomong, kayak kamu bilang ya, Yesus itu bukan dari Yesus itu datang dari mana kamu bilang? Yes, engkau dari dunia, tetapi aku bukan dari dia, bukan dari dunia. Dia dari Allah. Ya ini nggak pernah baca Bible ya ini. Yohanes 17:16, Yohanes 17:14. Mereka katanya, bukan Nat? dari dunia. Ini kata Yesus nih. Mereka Iyalah, bukan dari situ. ya udah diam. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Oh, Murid-murid Yesus juga sama, itu bukan dari surga. dunia. Yesus itu dari Allah Iya langsung. sama Allah loh. Terus sama aja, Yesus sendiri mengatakan Yohanes 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Oh, salah kau Natali. Oh, Coba bacakan. salah katanya ya. Salah. Coba bacakan. Barusan saya sudah bacakan, mau saya bukain.
kalau diskusi gini loh Melvin. Kalau sudah dibacakan, itu kau konfirmasi baca juga di Bibelmu. Kau ambil Bibel sekarang, cepetan. Nggak ada Bibel tanganku, Ardi. Loh, rumahmu di mana? Coba baca, dibuka dulu itu. Apa katanya situ? Ya barusan udah saya ngomong loh, saya tuh udah hafal, weh. Kan aja, Natali. Saya udah hafal ya. Saya udah hafal. Tadi saya udah ngomong tanpa saya buka data nih. Nih. Yohanes 17:16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama, weh. Sama kan? Sekarang kita tanya Natali. Kok tadi ini jadi salah nggak? Jadi salah nggak? Jadi salah nggak? Jadi salah. Sekarang nggak? ayat ini Nggak jadi mereka salah. ini menyatakan siapa ini? Murid-muridnya ini Mereka jadi salah ini nggak? menyatakan Ini jadi siapa salah ini? nggak? Bentar-bentar, kamu tadi bilang aku salah. Jadi salah nggak ini? Ini jadi salah nggak? Ini jadi salah. Yesus memang gini. Yesus memang bukan dari dunia. Iya, ini jadi salah nggak? Tadi saya ngomong gini loh. Tadi Yesus juga mengatakan ya bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi salah nggak ini? Oh, ini benar lah ini. Lo tadi katanya salah, nggak jadi salah. Dengar. Nggak jadi ternyata. Natali dengar. Aku ini dari dunia, Natali. Tadi kamera belum dibuka, katanya salah. Kamera Nggak dibuka, masalah. nggak jadi salah. Coba mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Coba. Sekarang kita Coba tanya dulu, Dinda Natali. Natali. Coba Mereka tanyakan itu siapa? si Melvin, mereka Iya. itu siapa? Melvin, mereka itu Mengaku siapa siapa? Melvin? Mereka itu siapa Kau yang Melvin? tanya dulu. Kok nggak tahu nih Biblemu? Mereka itu siapa Melvin? Yang pasti Ayo. bukan aku dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini berarti Tuhanmu Siapa banyak. mereka Mereka. Iya, ini mereka ini siapa nih yang jadi Tuhanmu juga karena bukan dari dunia. Sama loh ini dengan Yesus. Sama loh ini. Ini sama semua loh ini dengan Yesus. Siapa? Ya justru kau Ya, yang harus siapa? jelaskan mereka itu siapa, Melvin. Kau yang harus jelaskan mereka itu siapa. Jangan kita yang ngasih tahu dulu. Kau jelaskan dulu. Ardi gini Ardi. Nah, kau ngomong duluan. Enggak, mereka itu siapa? Yang pasti manusia semua berasal dari dunia. Aku nggak tahu siapa mereka itu. Lah, Aduh, berarti ini Yesus mampus. berarti ini Yesus bohong. Yesus bohong apa kau yang Sekarang ngibur? gini, sekarang Kalau kau aku sih gini, percaya Yesus lah, kau lah yang bohong. Yesus kok dibilang bohong, Natali, kau lah yang aku bohong. tanya kau kan menginterpretasikan tadi Yesus ini kan dari dunia. Loh, ini Yesus sendiri bilang bukan dari sekarang aku dunia, tanya kau, Natali. bukan dari dunia. Kok ini Betul. kenapa diputar-putar? Betul lah, Lah Yesus iya, nggak dari dunia. mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia sama, weh. Sama, siapa yang bilang Yesus dari dunia? Itu ayat apa itu? Coba ada Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat apa Oh, itu? Bibelnya sendiri kok nggak Parah. ngerti, Pak. Injil apa itu? Parah. Bukan Injil, Biblos, Yohanes. Parah. Nggak, Kok beserak ya? nggak Kok masalah kan nih. beserak ya? Kitab itu Ya udah kau pahami, dari jangan cuma banyak atasnya, khotbah, jangan ambil comot langsung satu ayat Ya udah aja. kau jelaskan, jangan comot, kau jelaskan, kau baca semua. Natali, gini Natali. Begini bro Muter-muter aja. ya, Anda mengatakan jangan Nggak comot, masalah. tapi Anda sendiri nggak mau bawa biblos. Harusnya Anda bawa dan buka dan Anda baca itu dari atas sampai bawah. Kami dengarkan kok. Harusnya gitu supaya Aku paham. lagi di kampung pula ini. Alkitabku nggak kupegang. Duh. Udah nggak megang Bible, nggak hafal Bible, tapi nyalahin orang yang lebih tahu. Nanti aku dengar. Kan kocak, Dengar Ardi, kalau ya. aku putar nanti Ini jadi orang, jeda. Kalau ya. aku pada Ini sediakan Melvin tuh ini, Pak apa, Melvin aplikasi ini. Alkitab. Pak Melvin ini udahlah dia nggak punya Bible, nggak hafal Bible, menyalahkan orang yang lebih Dengar tahu. Natali Hardi. Kan Aku parah. kenal Yesusku loh. Aku mengenalnya. Aku kenal persis Yesusku. Enggak, ini Jangan nggak salah. ngomongkan soal kenal atau nggak kenal, Bang. Jadi ini Tadi ngomongkan si soal Natali ini ngomongkan memutar soal mutar literatur Natali. gitu loh. Aku Literatur kenal yang ada di Yohanes 17:16, literasinya dibaca adalah mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sekarang saya tanya, Yesus kalau bukan dari dunia dari mana? Dari surga, Allah Dari sendiri. sorga, oke, dari sorga. Kalau mereka bukan dari dunia, mereka ini dari mana? Sekarang aku tanya, ini mereka Enggak, ini jawab menyatakan dulu, mereka dari mana? Ditanya. Jawab dulu, mereka bukan dari dunia, dari mana berarti? aku sekarang ini, aku belum Mereka nggak- bukan dari nggak- dunia, sama Ardi. seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, dari mana berarti? Sekarang kau dulu, mereka ini siapa? Yang pasti Mereka bukan dari dunia, dari mana, Bang? Dari mana? Iya, ini saya tanya. Ya dari mana? Dari mana? Kamu yang jawab. Kok jadi aku yang jawab? Ini Ya kan iyalah, Bibelmu.
Dengar, aku nggak bisa jawab ini karena aku nggak pegang Alkitab, nggak aku baca itu keseluruhan. Ya udah, nggak bisa jawab ya Iya, udah, nggak usah lalu kos-kosan. sekarang Hardi, Natali, Ya aku kalau nggak bisa nggak jawab. ngerti aku jelasin. Kalau nggak ngerti aku jelasin ya. Aku bukan nggak ngerti, aku lagi nggak pegang Alkitab, jadi aku nggak Ya udah, bisa kalau jawab. kau Ya, ngerti, kau kalau kau jelaskan. ngerti ya kau yang jelasin. nah, kau jelaskanlah Hardi. Lah ya, oke aku jelasin. Bentar. Oke. Kalau Bang Ardi yang jelasin berarti dia harus ngaku dia nggak ngerti. Oh ya, ngaku dulu kau nggak ngerti. Ngaku dulu nggak ngerti. Jangan maksakan orang lain, baca Iya. jelaskan aja. Ngaku dulu dong. Kalau kau yang ngerti kau yang jelasin. Kalau kau nggak ngerti baru Bang Ardi Ketawa aku jelasin. macam kuntilanak, macam jangan kayak gitu ketawanya. Kenapa menyakitkan ya? Kasihan. Menyakitkan. Aduh. Dinda Enggak, aku Natali kena- udah aku- bawa data. Dinda Natali udah bawa data. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya sama itu tidak berbeda. Kalau kau mengatakan Yesus dari sorga, maka mereka juga dari sorga. Kalau kau menyatakan Yesus bukan dari sorga, mereka juga bukan dari sorga. Intinya sama. Paham? Jadi, sekarang saya gini. tanya, Yesus. Sekarang saya tanya, dengerin dulu, gantian ngomongnya. Sekarang saya tanya, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku di situ siapa? Cak ulang lagi sama seperti Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku di situ siapa? Cak tunjukkan lu ayatnya. Itu loh, ayatnya kelihatan itu loh. Ya Mereka. Allah, nih Itu orang. mereka. Ya ini loh di bawahnya, sama seperti aku. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Sama gini matanya seperti ya? aku bukan dari dunia. Pertanyaan saya, aku di situ kata ganti merujuk kepada siapa? Itu kalau arti Yesusnya itu. Ah, Yesus. Berarti kesimpulannya Yesus bukan dari Yesus dunia, sekarang betul? gini, Hardi. Yesus Betul, bukan dari dunia, betul nggak? Gini, Betul gaya nggak? menanya Yesus bukan dari dunia. tahu guru. Artinya gini Hardi, kalau diskusi itu kan Dengerin akan dulu. Katanya mau dijelasin. Katanya mau kau nggak jelasin. paham. artinya Hardi. Ya makanya kau kalau tidak aku diskusi, mau jelasin, boleh kau kau diam merasa lebih dulu. tinggi dari yang berdiskusi. Ya memang saya lebih paham darimu, mau gimana lagi? Anda kan Anda tadi lebih sudah paham mengakui, Alkitab dari bro, aku. bentar bro, Anda sudah mengakui tidak ada Bible. Minimal Anda mau mendengarkan. Tapi sudah dipersilakan loh, menghormati Kang Ardi ini. Silahkan jelaskan. Tapi Anda tidak bisa karena kagak ada Bible. Ketika mau dijelasin Anda ngoceh terus. Teman-teman sambil tap-tap tembusin 1M. Lanjut Kang Ardi, lanjut. Ya, saya minta tolong di follow saya akun saya teman-teman ya. Saya minta tolong di follow akun saya, ini akun yang ketiga. Aku lihat ayatnya keseluruhan baru ku jawab. Aku nggak berani sebarang jawab. Loh, berarti kesimpulannya sejauh kau menjadi Kristen selama 30 tahun lebih, kau tidak pernah baca ayat ini, sepakat nggak? Aku pernah baca, tapi aku Pernah nggak semua- baca apa? Apa artinya? Apa ayatnya? Apa? Kami bukan gaya Apa hafal maknanya? kayak kalian. Kalian itu kan 30 juz. Oh, berarti daya hafalmu rendah. Daya hafalmu rendah. Hafal enggak masalahnya itu. Loh, ya masalah yang menjadikan masalah Iya, ketika kau pintar yang menjadikan masalah ketika daya hafalmu rendah, berarti daya ingatmu juga rendah. Kalau Iya, daya rendah ingatmu daya rendah, ingat, berarti Hardi. SDM-mu Kami juga orang Kristen rendah. Hardi, bodoh-bodohnya kami Hardi. Menanglah kau. SDM-mu juga rendah berarti kalau Iya, daya aku ingatmu rendah. rendah. SDM-mu Hardi paling tinggi. Enggak usah diomong kalau itu udah jelas. Itu udah jelas, Di nggak antara usah semua- diomongin, udah fakta. Di Itu antara udah semua jelas, gak usah apologet Hardi, kau paling nggak usah pintar. diulangi gini. Melvin, Angkat tangan Melvin, kau dengerin paling ya. pintar Dengerin Hardi di Melvin. antara semua apologet. Bahkan kau lebih pintar dari aku. Nggak usah nangis. Gini, Melvin, dengerin. Enggak kan kau pengen Ya udah dihargai. aku jelasin ya. Aku jelasin. Lo kok nangis? Nangis Bukan, ya, Jangan guys. nangis nih. Nangis Mana dia aku masih. Sekarang hari Nangis, diskusi aduh nangis, aduh parah. Ayo tap. Ini otenya nangis ini Ya bahaya. udah aku jelasin ya, aku jelasin. Melvin aku jelasin. Masalah. Tapi penjelasanmu Melvin belum tentu benar. mau denger aku jelasin nggak? Dengar. Loh, kok belum tentu benar? Ya kalau kamu bisa mengatakan penjelasanku belum tentu benar, maka kamu harus tahu yang mana yang benar, betul nggak? Aku punya dasar karena Betul kau nggak? nggak ahlinya. Sekarang ku tanya dulu, apakah kau mendapatkan pendidikan formal? Kok nggak ahlinya? Lu kok nggak ahlinya? Lah sekarang kita buktikan kalau saya menjelaskan, kemudian kau menyalahkan saya, ngomong Aku nggak berani sendiri nih menerangkan yang orang. bukan bidang keahlianku. Ini orang ngomong sendiri katanya mau minta dijelasin. Oke, silakan.
Katanya mau minta dijelasin, kok ngomong sendiri. Pemahamanmu tentang Alkitab itu. Ya udah Ini kau aja yang jelasin, kau aja yang jelasin, aku diem. Silakan jelaskan. Silakan Ini jelaskan. koma Bentar, bebas bentar, bentar. rokok. Ini koma Bentar, bebas bentar. rokok. Yang tuh bentar. Yang ngerokok mungkin agak dijauhin sedikit Pak Budiman, batang rokoknya agak dijauhin biar nggak kelihatan. Ya batang rokoknya aja, kebulnya gak apa-apa. Ini sudah anti rokok, lanjut. Soalnya Pak Budiman kantin sih, jadi gua kasih kebebasan sama Anda. Kalau Melvin sih kagak gue kasih. Ya gini, sekarang kalau Melvin memang ngomong terus ketika mau saya jelaskan, silahkan Melvin jelaskan ke kami semua, kami jadi pendengar. Saya mute. Udah jelaskanlah Hardi. Gak usah pala kayak gitu gaya bahasamu. Gak apa-apa. Biar aku pun biar benar aja penjelasan si Hardi ini. Itu Kau memang dari kemarin kalau berdiskusi kayak begitu aja Melvin. Modal congor. Giliran mau dijelaskan kok nggak mau mute. Itu makanya kadang malas lihat kau kalau berdiskusi. Lanjut, Bang Hardi. Ya nih ya, di sini nggak ada Bible. Di sini nggak ada Bible nih. Di sini di balikku nggak ada Bible. Oke ya, nggak ada Bible. Oke, saya jelaskan kepada Anda. Perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Coba dicek Dinda Natali, betul nggak saya? Coba dicek Dinda Natali. Betul dong, bentar ini aku tunjukin ya. Coba, nggak ada Bible di sini ya. Di sini nggak ada Bible nih. Coba dicek Dinda Natali. Nih perikopnya nih. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul sekali. Tuh. Mantap. Udah ya. Saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan Pak Pendeta Melvin yang nggak ngerti Bible. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan nih. biar jangan salah paham di bawah. Aku bukan pendeta. Nggak apa-apa. Kau pendeta aja, biar pinter dikit kita nyebutnya. Meskipun nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Ya. Mereka di situ, mereka bukan dari dunia. Yesus, kalau kau mengatakan, Anda tadi mengatakan Yesus itu dari sorga. Kalau Melvin mengatakan hanya Yesus yang dari sorga, maka kau akan ketampol di Yohanes 17:16. Kenapa? Karena dalam Yohanes 17:16 Yesus mengatakan bahwasanya murid-murid Yesus juga dari sorga. Ayo. Berarti ada berapa murid Yesus? Ada 12. 12 orang murid Yesus semuanya dari sorga. Ditambah Yesus 1 dari sorga. Berarti ada berapa orang dari sorga? Ada 13 orang dari sorga. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Serak. Mau ngomong apa? Hah? Ayo, mau ngomong apa? Yang ngomong. Silakan. Mau ngomong apa? Silakan. Jadi disinilah kau Hardi nggak memahami Alkitab itu. Kalau letter-let saja kau pahami begitu, makanya jadi sesat. Jadi mampus lah kita. Oh, berarti Yohanes 17:16 itu menyesatkan Contoh ya? nih. Oh, berarti Yohanes 17:16 perkataan Yesus itu berarti menyesatkan ya? Aduh, parah gile Lundro. Masa perkataan Yesus dibilang menyesatkan, gile Lundro. Jadi begini, konsepnya itu bahwa ini aku lah dulu, Melvin, kau itu kalau ditanya banyak cakap tapi nggak ada ilmu, jangkrik. Waktu kau ngomong Hardi, aku nggak bilang kau jangkrik Hardi. Sekarang aku ngomong kau bilang kau jangkrik. Itu kan? Ya memang jangkrik kok. Mau gimana? Ya begitulah betapa tidak sportif. Gini Hardi, sportiflah dalam berdiskusi. Andai aku bilang kau waktu kau ngomong tadi kau jangkrik kan nggak enak. Melvin, kalau berdiskusi itu ada data. Setidaknya satu perangkat. Kalau enggak, kitab kau mana? Ada enggak? Saya enggak mau. Sekarang ada gini, gaya diskusi pun enggak sopan. Jangkrik, kan aku dengar kan Melvin kok jangkrik kau bilang. Jadi emang jangkrik kenapa? Kenapa kalau saya sebut jangkrik kenapa? Di sini. Pak Budiman dari tadi berdiskusi memang dia akui dia jarang sekali membaca kitabnya dan dia tidak tahu. Lebih bagus begitu. Makanya ketika dijelaskan sama dia tidak melawan karena memang seperti itu isinya. Kau seolah-olah mengerti paham kitab kau, Bang Ardi pakai kipas ya.
paham kitab kau, giliran Oh, iya, iya, kau iya. naik ke atas, Bentar. berdiskusi. Mana datanya? Kami di sini nih ha. Saya pakai kitabmu satu, yang kedua perangkat. Bunda Natali pakai perangkat juga. Oh, diskusi kau bikin modal jongor. Pakai ininya juga nih, sama Bun, pakai ini juga Bun, LAI juga Bun. Di sini pakai data. Iya, dan begini ya, Bentar, orang lagi ngomong, orang lagi untuk ngomong, hotel jangan yang dipotong. boleh diskusi yang bisa buka kamera. Kalau nggak bisa buka kamera, saya langsung turunkan. Pak Rupiah bisa buka kamera, Pak Buka Rupiah. kamera. Bang Pitak tidak bisa buka kamera, turun. Silakan buka kamera. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, salaman. Dibuka kameranya, Pak. Salam. Dibuka. Sebentar dulu, aku turun dulu ya, mau cari cuan dulu nih ya. Widih. Oke. Kawan-kawan kita lanjut dulu ya. Perempuan. Iya Pak. Jangan kau beli perempuan. Itu. Jangan kau suarakan di media ini. Loh, tapi Itulah dari kau ini. kemarin kau ngomong di media. Iya cukup sekali ngomong, jangan ulang-ulang. Tapi itu tapi ditonton berkali-kali loh Pak Budiman. Pak Budiman. Jangan buka. Diskusinya Pak jangan Budiman buka itu. kami di sini. Jangan Pak buka Budiman, kami di sini. diskusinya Pak Budiman sama Bunda Nora itu di-live-kan di banyak YouTube. Itu ditonton berkali-kali, aduh sampai ratusan ribu. Aduh, Ya, oke lah. ratusan ribu. Tapi Aku benar cari tadi cuan dulu saya ya. suka. Pak Budiman ini jujur. Dia jujur. Ya kalau jadi macam mana Pak Budiman untuk membuang hasratnya? Banyak perempuan di luar sana. Mantap ya. Lebih baik berzina ya daripada nikah ya. Ya lanjut Pak Budiman. Tapi jujur, lebih enak memang yang karang-karang ya gimana lah namanya. Nantilah kita bahas, kita lanjutkan kapan-kapan. Ya. Lebih enak yang berzina ya. Lebih enak yang berzina daripada menikah. Astagfirullahaladzim. Aku tuh, ya oke ya. Yo, selamat pagi. Ya. Ini Pak Pak Saragi Pejuang ini gimana? Nggak bisa buka kamera? Kali. Nggak bisa bang, nggak bisa. Oke, terima kasih. Padahal Anda bisa buka kamera, tapi nggak ini ya, nggak siap apa-apa. Memaksa. Ini sinyalku apa gimana ya? Kok kayak Pak putus-putus ya? Saragi nih, tolong apa dulu lah jaringannya. Ini sinyalku apa sinyal siapa sih? Sinyalku bukan? Si Saragi. Oh, Naikkan lagi yang apa? loh Bang Aduh, Ardi Masya mana? Allah, Kena memang- tombak? Bang Ardi kena tombak kan? Jaringannya jelek. Oh, Jaringannya jelek tadi. ini banyak sekali permintaan. Ini yang muslim-muslim jangan minta naik dulu ya. Ya berat komal buah Saya ini. memang salut